Halo teman-teman semua. Kalau kamu lagi mikir-mikir buat gabung ke dunia pendidikan di Jakarta, wah pas banget nih. Di sini kita akan kupas tuntas soal rekrutmen kontrak kerja individu atau biasa disingkat KKI untuk tahun 2026 yang diadakan langsung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Gak lama kok, kita bakal bedah semua yang perlu kamu tahu. Mulai dari apa aja sih peluangnya, syarat-syarat utamanya apa, gimana proses daftarnya, sampai nah ini penting, kalau ada apa-apa harus hubungi siapa. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir ya. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebenarnya apa sih KKI itu dan kenapa ini bisa jadi peluang bagus buat kamu? Jadi gampangnya gini, KKI itu ibaratnya gerbang utama buat kamu yang mau jadi pendidik atau tenaga kependidikan dengan status kontrak di sekolah-sekolah negeri se-Jakarta untuk tahun anggaran 2026. Ini kesempatan emas loh buat ikut berkontribusi langsung membangun pendidikan di ibu kota. Oke, sebelum kita ngomongin yang lain-lain, ini nih bagian yang paling krusial. Yuk kita cek bareng-bareng apa aja kualifikasi yang harus dipenuhi. Siapa tahu kamu salah satunya. Ini dia syarat-syarat umum yang pokoknya semua pelamar wajib penuhi, nggak peduli kamu ngincer posisi apa. Oh iya, ada tips nih. Perhatiin deh buat surat keterangan sehat sama SKCK, itu baru diserahin nanti setelah kamu dinyatakan lulus. Jadi sekarang fokus aja siapin dokumen yang lain dulu ya. Soal usia, nah ini ada beda-beda aturannya, jadi harus teliti ya. Kalau kamu mau daftar jadi pendidik, usia maksimalnya itu 59 tahun. Tapi, kalau kamu incernya posisi tenaga kependidikan, rentangnya lebih spesifik nih. Minimal 18 tahun dan paling tua 57 tahun, dihitung per tanggal 1 Januari 2026. Nah, ini dia yang seru. Kualifikasi pendidikannya tuh spesifik banget buat tiap posisi. Contohnya nih ya, kalau mau jadi guru kelas SD, wajib hukumnya punya ijazah S1 PGSD. Beda lagi ceritanya kalau jadi juru bengkel, cukup lulusan SMA. Atau bahkan tenaga kebersihan dan penjaga sekolah, minimal SMP aja udah bisa. Tapi ingat ya, ini kan cuma contoh. Jadi jangan lupa cek lagi syarat khusus buat posisi yang kamu incar di pengumuman resminya. Oke, syarat-syarat udah jelas kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Gimana sih cara daftarnya dan dokumen apa aja yang harus disiapin dari sekarang? Prosesnya tuh udah canggih dan gampang banget. Semuanya full online. Cuma ada 2 langkah utama. Pertama, kamu registrasi dulu. Isi data diri di website resminya. Linknya ada di layar tuh. Terus yang kedua, tinggal unggah deh semua dokumen yang diminta. Hati-hati ya, jangan sampai salah alamat website. Nah, ini tips penting biar pendaftaran kamu lancar jaya. Siapin dulu semua file scan dari dokumen-dokumen ini. Ada KTP, KK, ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain. Kenapa? Biar nanti pas ngisi formulir online kamu tinggal klik upload, selesai. Gampang kan? Jadi nggak ada tuh drama gagal unggah. Oke, pendaftaran beres, dokumen udah disubmit, terus apa selanjutnya? Gimana caranya panitia nentuin siapa yang lolos? Nah, sekarang kita intip yuk proses seleksi dan cara penilaiannya. Jadi prosesnya itu ada 2 tahap gede. Yang pertama, seleksi administrasi. Di sini berkas-berkas kamu bakal dicek lengkapannya. Kalau semua aman dan lolos, baru deh kamu lanjut ke tahap kedua, yaitu tes pakai komputer atau yang biasa kita kenal sebagai CAT. Buat kamu yang ngelamar jadi pendidik, perhatiin banget komposisi nilai ini. Skor CHT kamu itu megang porsi terbesar loh, 80%. Tapi, kalau kamu punya sertifikat pendidik yang relevan, itu jadi booster yang luar biasa. Nambah 20% ke nilai akhir. Wah, ini bisa jadi penentu banget kan? Nah, kalau buat tenaga kependidikan, beda lagi nih strateginya. Di sini, pengalaman kerja kamu itu dihargai banget. Makin lama kamu kerja di bidang yang relevan, makin gede juga poin tambahannya. Lihat aja tuh, peningkatannya drastis banget. Dari 15% bisa loncat sampai 40%. Oke, siap-siap. Ini bagian yang super penting dan gak boleh kelewat sedikit pun. Ambil kalender kamu atau buka aplikasi kalender di HP. Karena kita mau lihat jadwal lengkapnya. Ini dia timelinenya dari awal sampai akhir. Tolong perhatiin banget ya, pendaftaran online itu sekali lagi, cuma dibuka 2 hari. Tanggal 12 sama 13 Januari. Jangan sampai kelewatan. Tandain sekarang juga, pasang alarm kalau perlu. Oke, kita udah sampai di bagian akhir, tapi ini nggak kalah pentingnya. Kita bahas sedikit soal aturan mainnya, dan yang paling penting, kalau ada kendala, kamu harus lari kemana. Biar nggak ada misinformasi ya. Pokoknya, ingat beberapa poin krusial ini. Pertama, dan paling utama, seleksi ini gratis. Nggak ada pungutan biaya sepeser pun.
Kedua, jangan pernah percaya sama oknum-oknum yang nawarin kelulusan. Itu udah pasti penipuan. Ketiga, lulus KKI ini statusnya kontrak ya, bukan otomatis jadi ASN. Dan yang terakhir, keputusan panitia itu mutlak. Jadi kuncinya cuma satu, ikuti semua prosesnya dengan jujur. Nah, kalau nanti pas prosesnya kamu bingung, ada masalah teknis, atau ada yang mau ditanyain, jangan panik. Dan jangan tanya ke sebarang orang ya, langsung aja hubungi kontak helpdesk resmi via WhatsApp yang sesuai sama wilayah kamu. Nih nomor-nomornya ada di layar. Oke, semua informasinya udah kita bedah tuntas. Sekarang bolanya ada di tangan kamu. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kamu siap jadi bagian dari masa depan pendidikan di Jakarta? Selamat berjuang dan semoga berhasil ya!